Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always in a good condition as always. Today we will learn about part of speech. Nah, di materi yang hari ini kita akan belajar mengenai part of speech. Ini opening, masih pembukaan ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Baik, kita lanjutkan. Pengertian part of speech ya. Apa itu part of speech? Part of speech definition. Part of speech adalah bagian dari grammar bahasa Inggris berupa klasifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam struktur sebuah kalimat. Jadi penyusunan kata atau pembagian kata-kata atau biasa ya kita nyebutnya grammar gitu ya. Bagaimana kita menghubungkan kata itu semuanya ada di part of speech ini. Jadi saya kira untuk belajar part of speech adalah materi yang paling dasar untuk sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, kemudian ada 8 part of speech. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Nah, di sini noun atau kata benda, part of speech ini digunakan untuk nama orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya noun didahului oleh a, and, dan the. Nah, contoh Arman, Jakarta, television, apple, happiness, and love. Di sini Arman adalah nama orang, Jakarta nama tempat, kemudian televisi itu nama sebuah benda atau alat, apple buah, kemudian happiness ini yang kita rasakan adalah kebahagiaan, cinta, itu adalah termasuk dari noun. Untuk contoh-contoh yang selanjutnya kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Nanti akan saya upload berurutan ya, mulai dari noun hingga yang paling terakhir. Jadi tidak usah khawatir, kita akan belajar dengan jelas ya. Kemudian yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Jadi noun itu ya simpelnya ya kata ganti, gitu aja. I, we, she, this, that, saya, kami atau kita. Dalam berbahasa Inggris itu we saja ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kami atau kita, tapi kalau dalam bahasa Inggris we gitu saja. Kemudian she ini adalah dia untuk perempuan. Kemudian this ini, that itu. Ini adalah kata ganti atau pronoun. Kemudian yang ketiga adalah verb atau kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek ya, kata kerja. Subjek melakukan apa? Subjek mengerjakan apa? Nah, kemudian menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Nah, sudah jelas kalau ini ya. Contohnya ask artinya adalah meminta, buy membeli, walk berjalan, write menulis, jump melompat, run berlari, kemudian work bekerja. Untuk yang selanjutnya yakni kata sifat atau adjective. Adjective adalah suatu kata yang berfungsi untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Nah, jadi ini adalah kata sifat adjective ya. Contohnya adalah young artinya muda, old tua, smart cerdas, big besar, small kecil, handsome tampan, pretty cantik. Nah, ini adalah kata sifat. Kemudian
Yang selanjutnya adalah adverb atau kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb. Jadi, memberikan keterangan dari kata kerja, ya, atau adjektif, kata sifat, atau adverb itu sendiri. Contoh, yesterday, kemarin, today, hari ini, quickly, dengan cepat, slowly, dengan lambat. Kemudian yang selanjutnya adalah preposition atau kata depan. Di dalam bahasa Indonesia pun kita juga mengenal kata depan. Fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Nah, contoh ya, in di dalam, on di atas, at pada, through melalui, with dengan, by oleh. Ini adalah preposition, kata depan. Kemudian contoh conjunction. Nah, ini yang selanjutnya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction adalah kata yang digunakan untuk menyatukan unit-unit bahasa yang setara. Konjungsi bertugas untuk menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita akan belajar di video selanjutnya. Kita akan kupas satu-satu 8 part of speech ini, jadi tidak usah khawatir ya. Saya ulangi lagi, kita di sini sama-sama belajar. Contoh, but tetapi, also juga, and dan, although walaupun, before sebelum. Nah, ini adalah conjunction atau kata hubung. Kalau dalam bahasa Indonesia ya disebut konjungsi gitu aja. Kemudian yang ke-8 adalah interjection atau kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Contoh, oops, wow, oh no, oh tidak, oh no, wow, oops. Nah, ini ketiga ini adalah contoh dari kata seru atau interjection. Oke, thank you. Untuk materi part of speech ini secara singkat saya jelaskan di video ini. Jangan lupa untuk melanjutkan di playlist part of speech ini sehingga kita bisa belajar dengan runtut dan tidak terpotong-potong. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.